Halo Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Izinkan saya mengucapkan salam dulu ya. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Hari ini saya ingin berbagi mengenai modul 1.3 visi guru penggerak 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual. Adapun tugas yang ingin saya sharing saat ini adalah mengenai visi yang dituangkan melalui prakarsa perubahan dengan strategi inquiry apresiatif tahapan Bagja. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan dulu ya fasilitator saya yang cantik ini. Perkenalkan, beliau bernama Niwayan Sri Asmini. Kemudian pengajar praktek saya bernama Bapak Iputu Ardike. Dan saya sendiri bernama Kadek Paryawati. Saya CGP Angkatan ke-7 Kota Denpasar. Adapun yang akan saya bagi adalah tentang inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang kita buat berdasarkan manajemen perubahan yang mengutamakan kolaborasi berbasis kekuatan dengan mengutamakan hal yang bersifat positif. Adapun tahapan yang kami gunakan adalah tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama terdiri dari huruf B, A, G, J, dan A. B pertama merupakan kepanjangan dari singkatan dari buat pertanyaan utama. Kemudian A, ambil pelajaran. Selanjutnya G, gali mimpi bersama. Kemudian J, jabarkan rencana. Dan yang terakhir A, atur eksekusi. Adapun dari sistem tahapan Bagja tersebut, visi yang saya ingin wujudkan sebagai guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, bernalar kritis, nasionalis, mandiri, bersaing di era globalisasi. Nah, dari visi ini, adapun prakarsa perubahan yang ingin saya capai adalah menumbuhkan rasa percaya diri siswa melalui kebiasaan baik. Nah, tahapan Bagja yang saya lalui adalah B yang pertama, buat pertanyaan. Pertama, pertanyaan yang saya buat adalah, mengapa peserta didik sering kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat? Kemudian, bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa peserta didik sering kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapat adalah yang pertama, mengobservasi penyebab dari kekurangan rasa percaya diri siswa. Kemudian, bagaimana solusi saya untuk melakukan penumbuhan rasa percaya diri siswa adalah memberikan motivasi tentang manfaat kebiasaan baik seperti memimpin doa di depan kelas sehingga rasa percaya diri siswa mulai tertanam secara tidak langsung. Kemudian, mencoba merubah posisi duduk menjadi yang mulanya duduknya berindividu, sekarang dirubah menjadi berkelompok untuk meningkatkan semangat kolaborasi dan berpendapat dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, merancang pembelajaran yang menemukan keberanian dalam berpendapat. Kemudian tahapan yang kedua yang saya lakukan adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang saya buat adalah, yang pertama, siapa yang berhasil dalam meningkatkan rasa percaya diri di kelas? Kemudian yang kedua, ambil aktivitas apa saja yang diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan rasa percaya diri di dalam berbicara. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pertama adalah melakukan kerjasama dengan rekan sekolah yang sudah pernah berhasil. Kemudian, membuat pembelajaran wawancara atau tanya jawab dan presentasi. Kemudian aktivitas yang saya lakukan berikutnya adalah mengupayakan pembelajaran berkelompok dan berkolaborasi.
Adapun tahap berikutnya yaitu G, gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat di sini adalah, yang pertama, apa kebiasaan baru yang akan Anda bayangkan jika anak-anak sudah berani mengungkapkan pendapatnya? Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, menyusun program pembelajaran yang mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana perasaan saya mempunyai peserta didik yang percaya diri dan mampu berpendapat? Perasaan saya akan merasa sangat kagum dan mengupayakan pembelajaran yang aktif. Kemudian yang kedua, membuat peserta didik lebih merdeka dan mampu mengembangkan kemampuan berkolaborasinya dengan optimal. Kemudian yang ketiga, mengabadikan aktivitas yang menyenangkan dan siswa mampu berkembang secara maksimal. Adapun tahapan yang berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Adapun pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam berpendapat? Yang pertama, tindakan yang saya lakukan adalah membuat pertanyaan yang dapat meningkatkan daya nalar siswa. Kemudian, bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri siswa? Yang pertama, tindakan yang saya lakukan adalah mengoptimalkan kegiatan belajar yang menuntut siswa lebih banyak maju ke depan kelas sehingga menghilangkan rasa malu dan lama-kelamaan rasa percaya dirinya untuk berpendapat menjadi tumbuh. Kemudian, berikan penghargaan, meskipun langkah yang dilakukan sekecil apapun, kita tetap memberikan penghargaan kepada siswa sehingga mereka menjadi termotivasi. Adapun tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat di sini adalah, siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan yang saya lakukan adalah mengajak teman seprofesi yang memiliki keinginan yang sama, serta siswa dan diri saya sendiri. Kemudian, kapan hal ini saya lakukan? Yaitu dengan cara menyiapkan program pembelajaran yang mengupayakan pengumpulan pendapat secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, demikianlah kegiatan visi yang saya wujudkan melalui Prakasa Perubahan dengan tahapan Bagja. Semoga bermanfaat ya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Merdeka belajar. Salam kasmaran.